Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Anak. Identitas. Hari ini tanggal 16 Maret, judul renungan kita, Nelayan Jenis Baru. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Matius pasal 4 ayat 18 sampai 20. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Tampaknya pada awalnya Petrus dan Andreas, Yohanes, Filipus, Natael, dan mungkin juga Yakobus mengikut Yesus secara paruh waktu dan kembali ke pekerjaan mereka sebagai nelayan pada waktu yang lain. Tetapi pada hari itu, Yesus memanggil mereka untuk mengikutinya secara penuh. "Aku akan mengajarkan kepadamu cara baru dalam menjala ikan." Dia pasti telah memberikan dampak cukup besar bagi mereka pada saat mereka bersama dengannya. Karena Alkitab mengatakan bahwa mereka meninggalkan segala sesuatu dan pergi bersamanya. Apakah mereka bertanya-tanya bagaimana mereka harus memberi makan keluarga mereka? Apakah ayah Zebedeus, Yakobus, dan Yohanes yang merupakan pemilik usaha penangkapan ikan keluarga itu tidak setuju atau menyetujuinya? Apakah ia harus menyewa bantuan? Apakah para wanita kaya yang mendukung pelayanan Yesus yang kita bisa baca dalam Lukas pasal 8 ayat 1 juga mendukung orang-orang ini? Kita tidak akan tahu sampai kita bisa bertanya suatu hari nanti. Tetapi kita dapat mengajukan pertanyaan yang sama kepada diri kita sendiri. Apakah kita mengikut Yesus secara paruh waktu atau penuh waktu? Dan apa artinya itu? Dengan kata lain, tidak semua orang dipanggil untuk meninggalkan pekerjaan mereka dan masuk ke dalam pelayanan penuh waktu. Kita dapat mengetahui hal ini dengan pasti karena Yesus hanya memanggil 12 orang ketika ia berada di dunia. Dan kita tahu bahwa ia memiliki ratusan murid yang setia. 120 orang dari mereka ada di ruang atas pada hari Pentakosta. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15. Jadi, beberapa orang dipanggil untuk memiliki pekerjaan hidup dan pekerjaan mereka untuk Tuhan menjadi satu dan sama. Tetapi mereka adalah minoritas. Anak-anak, namun kita semua dipanggil untuk menjadi murid penuh waktu. Kita semua dipanggil untuk menggunakan waktu kerja, waktu bermain, waktu belajar, waktu senggang, seluruh waktu kita dalam persekutuan dengan Tuhan dan dalam pekerjaan baginya. Hal ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Bermain game dan memilih untuk lulus. Bekerja keras, menjadi teman yang penuh kasih, memilih aktivitas waktu luang dengan bijaksana, dengan mempertimbangkan kesehatan fisik, mental, emosional, dan spiritual kita. Semua ini adalah cara-cara untuk bekerja bagi Tuhan. Sudahkah Anda mendengar panggilan itu? Apa jawaban Anda? Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa yang besar, saya ingin belajar memancing dengan cara-Mu. Saya ingin dapat mengucapkan firman-Mu
melakukan perbuatanmu, dan menjalani hidupmu. Saya perlu belajar darimu untuk tidak memaksa dan terang-terangan dalam upaya kesaksian saya, tetapi juga tidak menyembunyikan cahayamu. Saya ingin belajar dari orang-orang di sekitar saya bagaimana untuk berbelas kasih dan mengampuni, mengetahui bahwa semua pengetahuan ini berasal darimu, tidak peduli dari siapapun saya mempelajarinya. Saya adalah muridmu dan saya berkomitmen untuk mengikutinya. Amin.